Selamat siang semuanya, salam. Apa kabar saudara? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita jagoan, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Saudara, kita bangga punya Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang setia menemani kita dalam setiap waktu. Saudara, ibadah sesi yang kedua ini adalah ibadah mujizat, dan saya mau tanya dulu kepada saudara. Saudara percaya mujizat masih terjadi, amin? Saudara percaya di dalam Yesus ada pertolongan, amin? Di dalam Yesus selalu ada harapan, selalu ada pertolongan. Ada satu lagunya Maria Sandi kayak gini. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan Yesus, masih ada mujizat. Ya. Jadi buat kita semua, orang-orang percaya, yakinlah, percayalah bahwa engkau menyembah Allah yang hebat. Engkau menyembah Allah yang sanggup bikin mujizat. Semua ngomong sama-sama, Allahku sanggup bikin mujizat. 1, 2, 3. Allahku sanggup buat mujizat. Saudara, mungkin ada yang belum kenal saya, nama saya Pendeta Charles, ya. Beberapa saya sudah kenal, ya. Ada Bu Akim, ya. Beliau sudah seperti saudara sendiri, sangat menolong saya dalam pelayanan sekolah, ya. Saya kan lagi buka TK dan juga ada bimbel di sana, dan beliau sangat support. Dari tahun pertama, ini udah tahun ketiga, dan beliau ini yang kemana-mana. Ini ada TK, ada les, ada bimbel. Beliaulah yang kemana-mana promosikan pelayanan ini. Puji Tuhan, kemarin anaknya ranking 1 ya Bu ya. Ya puji Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menolong ya dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, selama masih ada Tuhan Yesus, mujizat masih terjadi. Saya pernah disanggau Bapak Ibu. Seorang pendeta, entah dari mana dia, saya kaget waktu dengar. Dia bilang begini, mujizat hanya terjadi pada zaman Yesus dulu. Pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia. Sekarang gak ada mujizat lagi katanya. Waduh, sangat disayangkan. Saudara, saya mau bilang bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dia panggil semua orang percaya pulang, ya baru mungkin selesai. Ya, mujizatnya. Tapi sampai detik ini, mujizat masih terjadi. Beberapa hari lalu saya ada ikuti satu tayangan ya, video di media sosial. Ada seorang ibu-ibu, mungkin saudara ada sempat dapat juga video itu. Dia sambil nangis, dia lagi makan sambil nangis, dia bikin video kesaksian. Dia bilang begini, dia bangga punya Tuhan Yesus. Dia hidup single parent ya. Dia punya anak 3 orang dan dia harus berjuang untuk menafkahi ketiga anaknya dengan gaji yang tidak seberapa. Dia bilang kalau dihitung-hitung gaji saya itu hanya cukup untuk makan 2 hari. 2 hari selesai. Kalau dipikir-pikir dihitung-hitung gaji saya itu hanya cukup untuk makan 2 hari, kata ibu itu. Dia sampai bilang aku gak punya tabungan saudara-saudara, sambil di videonya. Di Facebook kali atau apalah, dia sambil nangis-nangis, dia pakai earphone, dia ngomong kesaksian di situ. Dia bilang Bapak Ibu, kalau saya mau hitung-hitung sebenarnya nggak mampu saya ini. Tapi sampai hari ini kalau saya masih bisa makan dengan ketiga anak saya, itu sudah mujizat. Bayangkan semua. Jadi bagi dia kalau dia bisa makan 3 hari sekali selama sebulan, itu sudah mujizat bagi dia. Dan waktu dia lagi makan, Tuhan ngomong sama dia. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa saya gak pernah punya tabungan sampai hari ini. Dia ngomong kayak gitu sama Tuhan. Saya pengen punya tabungan Tuhan, kalau bisa adalah tabunganku Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama dia. Datang kepada saya setiap hari. Tuhan langsung ngomong kayak gitu. Tuhan tanya dia, selama ini apakah kamu kelaparan? Dijawab tidak Tuhan.
Selama ini apakah kamu sampai gak punya pakaian? Tidak Tuhan. Apakah selama ini gajimu yang menurutmu hanya 2 hari habis? Apakah kamu sangat berkekurangan? Tidak Tuhan, dia jawab. Kamu gak punya tabungan supaya kamu belajar bergantung kepadaku setiap hari. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau saya dan saudara punya kesaksian hidup yang sama seperti dia. Tuhan lagi mau ajar kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup bikin mujizat bagi kita anak-anaknya. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada harapan, masih ada jawaban. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, ini janji Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang ngomong ini, saudara-saudara. Yesus bilang, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yesus jamin sendiri bahwa apapun yang kita doakan kepadanya dengan penuh kepercayaan, asal tidak bimbang, asal tidak ragu, kamu akan menerimanya. Ada 2 hal penting di sini yang saya mau sampaikan buat kita semua, yang menjadi alasan bahwa selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat, masih ada jawaban, masih ada pertolongan. Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah tanggung segala beban kita di kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah tanggung semua beban kita, masalah kita, sakit, penyakit kita di kayu salib, maka Tuhan Yesus sanggup bikin mujizat bagi kita. Yesaya 53 ayat 4. Kita baca ayatnya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Lanjut sampai ayat yang kelima. "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Amin. Kembali ke ayat yang keempat. Di sini alasan yang pertama kenapa mujizat masih bisa terjadi. Sakit parah nih Pak, masih bisa sembuh enggak? Masalah saya berat Pak, masih bisa ada jalan keluar enggak? Ada jawaban enggak? Ada pertolongan enggak? Ini jawabannya. Di kayu salib Tuhan sudah tanggung semua masalah kita. Termasuk kutuk, termasuk sakit, penyakit. Tuhan sudah tanggung semua itu di kayu salib. Beban berat sekalipun, apa yang menurutmu paling berat, Tuhan sudah tanggung itu di kayu salib. Apa yang lebih berat? Yang lebih berat adalah kematian kekal. Itu saja Tuhan tanggung bagi kita. Masa sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masa Tuhan gak mampu tolong kita? Sekali lagi, penyakit kita sudah ditanggungnya. Masalah kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu berarti kita tinggal klaim kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan, saya percaya di kayu salib Engkau sudah tanggung penyakitku. Saya percaya di kayu salib Engkau sudah tanggung masalahku. Kutuk yang seharusnya aku tanggung, aku percaya Engkau sudah tanggung semuanya. Hari ini aku minta kesembuhan. Hari ini aku nyatakan aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pagi-pagi pas mau antar anak ke sekolah. Tiba-tiba saya kena satu entah sakit apa nih. Tulang belakang saya atau mungkin urat
di punggung saya itu seperti dicengkram begitu. Sampai nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Saya sangat susah mau bernafas. Saya pikir selesai sudah saya ini. Saya pikir saya bisa mati nih. Karena memang nggak bisa bernafas. Kalau nggak bisa bernafas sudah putus. Putus harapan. Itu pikiran saya, tapi saya ingat. Di kayu salib Yesus sudah tanggung penyakitku ini. Aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam keadaan sangat kesakitan saya masih berseru dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah tanggung penyakit ini. Aku terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Apakah langsung sembuh? Tidak juga. Tapi saya proklamirkan, saya nyatakan kepada dunia biar dunia tahu bahwa Tuhanku sudah tanggung masalahku di kayu salib. Dan saya berdoa terus. Dalam keadaan sakit saya masih memuji Tuhan. Saya buka lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan saya joget-joget. Memang sakit tapi saya nyatakan aku percaya Yesus sudah tanggung penyakitku. Itu berarti walaupun ada kesakitan, ada masalah, pasti ada kesembuhan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Dan sorenya saudara-saudara, itu sekitar jam 7 pagi. Yang tadinya hampir mati, sorenya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan sudah tanggung kok penyakitku di kayu salib. Saudara-saudara, gak ada yang mustahil bagi Yesus. Coba semua bilang, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Penyakit apapun saudara-saudara. Ya. Kadang orang bilang kayak penyakit kanker, penyakit gagal ginjal. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sudah tanggung penyakit-penyakit itu di kayu salib. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi hari ini kalau Anda sakit, Anda punya masalah berat, percayalah bahwa Tuhan sudah tanggung itu bagimu. Kamu tinggal klaim kemenangan, klaim kesembuhan, klaim pemulihan dari Tuhan. Tuhan, saya percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Tadi malam di ibadah pemuda saya sampaikan kepada anak-anak muda karena temanya tentang Goliat, Daud dan Goliat. Ya, Daud itu masih muda. Firman Tuhan bilang kemerah-merahan, masih muda banget saudara-saudara. Dia harus lawan Goliat yang tingginya 3 meter, kurang lebih 3 meter. Apa kata Daud? Goliat, kau datang hadapi aku pakai tombak, lembing dan pedang, tapi aku hadapi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia hadapi hanya dengan nama Yesus. Dia percaya Tuhan sudah kalahkan si Goliat duluan daripada sebelum dia pergi berperang dengan Goliat. Dan Tuhan nyatakan itu. Jadi saudara-saudara, seberat apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan sudah tanggung itu. Apa masalah paling berat dalam hidup manusia? Kematian kekal. Neraka. Itu yang paling berat. Kalau sekarang mungkin saya dan saudara, kalau ada masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu belum seberapa. Yang paling berat adalah kematian kekal, neraka itu. Itu saja Yesus sudah tanggung buat kita di kayu salib. Masa Tuhan akan biarkan kita yang kalau mungkin ada masalah pekerjaan, masalah keuangan dan sebagainya. Saya sangat percaya bahwa di dalam Yesus ada jawaban, ada pemulihan, ada pertolongan. Buka Mazmur pasal 46 ayat 1. Mazmur pasal 46 ayat 1. Firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Kita baca sama-sama ya ayat Allah itu. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia itu hadir Bapak Ibu. Mujizat masih ada. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada pemulihan, kesembuhan dan pertolongan. Yesus sanggup tolong kita. Saya pernah ada satu jemaat yang saya layani, dia termasuk orang hebat ya. Dia pernah ditipu 50 miliar. 50 miliar kalau pakai bangun gereja megah ya Pak Margus ya.
dia pernah ditipu orang 50 miliar di Kalteng kalau nggak salah. Lalu karena ditipu akhirnya yang tadinya ya ada di atas langsung terjun bebas. Hampir hancur hidupnya. Tapi dia ingat, Tuhan, saya punya Yesus. Saya percaya di dalam Engkau sudah tanggung segala yang harus aku tanggung. Jikalau yang harusnya aku masuk neraka saja Engkau sudah tanggung. Aku percaya ada pemulihan darimu. Itu dia bersaksi di gereja. Lalu dia menyerahkan diri, itu dia belum baptis. Memang sudah percaya Yesus tapi belum baptis. Lalu dia serahkan diri untuk dibaptis. Tuhan, hari ini saya serahkan diri kepadamu, saya siap dibaptis. Saya siap lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Lalu dia menyerahkan diri dibaptis. Kami kasih pelajaran baptisan, dia dibaptis. Waktu dibaptis, waktu dia keluar dari air, itu cahaya dari langit turun langsung menerpa dirinya, melingkupi dirinya. Dan sejak hari itu Tuhan kerjakan pemulihan demi pemulihan dalam hidupnya. Dia punya dia punya usaha di Pontianak ya, untuk pengiriman barang, ekspedisi sampai ke luar negeri, kemana-mana. Sampai akhir hidupnya dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, walaupun mungkin kamu merasa turun bebas, terjun bebas dari atas, wah kok Tuhan izinkan. Kok Tuhan izinkan. Saya mau bilang, Tuhan Yesus sudah tanggung segala beban yang seharusnya kamu tanggung. Sebagai tempat perlindungan, dia sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, dia sangat terbukti. Dia bisa tolong saya dan saudara. Andalkan dia, percaya kepadanya. Itu yang pertama. Selama masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada mujizat, masih ada harapan. Kenapa? Karena Yesus sudah tanggung segala masalah kita di kayu salib. Yang kedua, karena nama Yesus berkuasa. Tadi malam setelah pulang dari ibadah pemuda, saya ada pelayanan orang kerasukan Bapak Ibu. Orang kerasukan setan, waduh. Sampai orang yang kerasukan setan itu dicekik oleh setan. Kayak gitu. Wah, ini kayak gitu. Rupanya si setan ini mau coba-coba dia. Saya sampai lidahnya udah keluar. Wah. Saya bilang, oh ini setan belum tahu Yesus kali ini. Saya berdoa. Saya pegang lehernya. Di alam roh saya percaya Roh Kudus bekerja. Saya lepaskan ikatan yang ikat lehernya. Dalam nama Yesus segala ikatan iblis cabut. Pergi keluar. Dalam sekejap saja. Nama Yesus itu dahsyat saudara-saudara. Dalam sekejap terlepas dia. Terlepas dari genggaman iblis. Tadi malam saya mau komunikasi dengan Pak Markus tapi saya lupa. Ya, jadi karena pelayanan itu sampai sekitar jam 11 lewat. Saya ada pelayanan itu. Ketika dengar nama Yesus, saudara-saudara, itu enggak ada satupun setan di dunia ini yang bisa tahan. Nama Yesus itu berkuasa, saudara-saudara. Nama Yesus nama yang hebat, di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pertolongan, di dalam nama Yesus ada kelepasan. Nama Yesus sangat berkuasa, saudara. Makanya kalau Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya emang gitu, karena memang Tuhan, nama Yesus nama yang kudus. Nama yang penuh kuasa, enggak boleh disebut sembarangan. Nama Yesus nama yang sangat luar biasa, nama yang sangat hebat. Kita pakai otoritas yang ada dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan. Supaya kita bisa kalahkan iblis. Kalahkan segala masalah, sakit penyakit sekalipun. Apa otoritas kita? Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kamu percaya nama Yesus itu hebat, nama Yesus itu berkuasa,
Nggak ada satupun masalah, persoalan, sakit, penyakit yang bisa menguasai hidupmu. Banyak orang sudah mengalami kelegaan, kelepasan dari Tuhan. Nama Yesus itu berkuasa, sangat hebat. Otoritas kita apa? Kita ini anak-anak Allah. Ada kuasa Allah dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Firman Tuhan berkata, coba kita baca sama-sama. Ini modal yang harus saya dan saudara ingat terus nih. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenarannya, itu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Waktu kita percaya kepada Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Waktu saya dan saudara mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu distempel. Tang. Kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai bukti kita ini milik Allah. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita ngerti ini, maka kita nggak akan pernah takut dengan masalah, sakit, penyakit, iblis, roh jahat, mantra, sihir, santet. Kita nggak akan pernah takut. Nama Yesus itu nama yang luar biasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Filipi 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus itu dahsyat, saudara-saudara. Percaya bahwa nama Yesus sanggup menolong kamu. Di dalam keluarga saya, itu seperti ada ikatan dulu ya. Jadi nenek-nenek tuh dulu, itu bukan agak takut. Seperti takut dengan hujan, kalau ada petir pun takut dia. Jadi waktu anak saya masih kecil, waktu masih 2 tahun begitu. Pas ada hujan, badai, petir, kok seperti itu? Seperti nenek saya. Karena beberapa keluarga tuh kayak gitu. Wah, saya bilang, oh ini gak bisa kayak gini, ini pekerjaan iblis ini. Lalu saya panggil anak saya, nak sini kita berdoa. Masa dengar petir saja takut, hujan badai takut. Saya panggil dia dan saya doakan. Dalam nama Yesus segala ikatan, takut pada petir, guntur dan sebagainya, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala ikatan aku lepaskan dalam nama Yesus. Seketika itu juga segala ikatan itu lepas. Habis saya doakan, dia keluar main hujan di luar. Nama Yesus itu dahsyat, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau ada masalah, datang pada Yesus, berdoa dalam nama Yesus, aku dipulihkan, dalam nama Yesus aku disembuhkan. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa dalam nama Yesus pasti ada pertolongan. Satu kali ada sekelompok orang percaya, mereka datang jenguk orang sakit di rumah sakit. Di rumah sakit mereka rame-rame, ayo masuk kita pergi doakan teman kita yang lagi sakit. Udah parah dah keadaannya teman mereka ini. Lalu mereka doakan teman mereka. Sudah pokoknya sepertinya gak ada harapan nih. Mereka doakan dalam nama Yesus sembuh. Lalu selesai doa mereka keluar. Baru di luar rumah sakit yang satu ngomong begini. Aku sih kayaknya gak yakin tuh dia sembuh. Padahal tadi tuh berapi-api tuh doa. Minta kesembuhan buat temannya. Baru di luar rumah sakit. Aku tuh kayaknya gak yakin, gak ada harapan lagi teman kita. Gak boleh gitu. Kalau kita percaya nama Yesus hebat, percaya bahwa ada kesembuhan buat dia. Yang mati saja kok dihidupkan. Masa kita ragukan kehebatan Yesus? Yesus tuh sanggup, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar. Bukan cuma masalah penyakit, gampang bagi Yesus untuk menyembuhkan. Saya pribadi sudah berkali-kali tengking segala penyakit. Saudara, terkadang ini pengalaman saya. Terkadang kita tidak cukup berdoa biasa-biasa saja. Saya pernah sakit pinggang gara-gara bikin pot bunga untuk gereja pasang di depan.
Di depan sini kan ada pot bunga, bunga-bunga dipasang. Gara-gara bikin itu pinggang saya sakit hampir 1 minggu. Saya doa saja, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tolong sembuhkan saya Tuhan. Tolong. Saya hanya doa seperti itu. Tapi gak sembuh-sembuh juga. Saya pakai otoritas. Harus diperintah nih penyakit ini. Pergi. Pas doa pagi, saya bangun, saya doa pagi, saya pegang pinggang saya. Ini bukan doa biasa lagi, Tuhan tolong sembuhkan. Enggak, saya enggak doa kayak gitu lagi. Saya udah ubah cara doa saya. Saya pegang pinggang saya dalam nama Yesus. Ingat nih nama Yesus ya. Dalam nama Yesus segala penyakit pinggang pergi. Dan saat itu juga yang sakit pinggang kabur benar-benar. Dan pagi itu saya bisa bangun untuk bekerja, beraktivitas. Sementara selama 1 minggu kemarin gak bisa ngapa-ngapain, sakit pinggang. Jadi nama Yesus, nama yang berkuasa. Jadi bagi saya dan saudara, kalau ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, pakai otoritasmu sebagai anak-anak Allah. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Hadapi semua itu dengan nama Yesus. Karena nama Yesus penuh kuasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Yakinlah kalau kamu berdoa bahwa Tuhan dengar doamu. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup bikin mujizat bagi kita anak-anaknya. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Percaya mujizat masih terjadi, amin. Percaya ada jawaban dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput semua bangkit berdiri.